Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ayyuhal ikhwatul kiram, kita saat ini berada di ambang awal bulan Dzulhijjah, yang mana kita tahu sering disampaikan setiap tahunnya akan keutamaan hari-hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan khatib saat ini di atas mimbar ini mewasiatkan untuk diri pribadi dan untuk seluruh kaum muslimin agar kita betul-betul menyiapkan diri kita untuk beramal saleh di hari-hari yang mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan untuk kita kembali di tahun depan. Ayyuhal ikhwatul kiram, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa keutamaan hari-hari yang agung, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam", tidak ada hari-hari di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala, al-amalus salihu fiha, yang mana kalau seandainya kita mengerjakan amal saleh di dalam hari-hari tersebut lebih afdal dibandingkan awal-awal bulan Dzulhijjah, dari 10 hari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala di selain hari tersebut? Beliau mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun tidak bisa mengalahkan amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi Nabi SAW tutup dengan sabda beliau, illa rajul, akan tapi kecuali seseorang, dia berangkat untuk berjihad, walam yarji' min habisyai, dia tidak kembali daripada jihad apapun juga, nyawanya sudah diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, barulah bisa mengalahkan amal soleh yang dikerjakan di 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ketika kita mengetahui bahwasanya hari-hari awal Dzulhijjah itu mulia, kita siapkan diri kita dengan amal soleh apapun bentuknya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dengan 10 awal Dzulhijjah. Kita tahu tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah kecuali apa yang disumpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu suatu hal yang mulia. Semisal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wal laili, demi malam, waktu malam itu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal qalam, demi qalam, qalam itu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang Allah bersumpah dengannya, maka hal tersebut mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah 10 awal Dzulhijjah. Allah bersumpah dengan itu. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashir, demi fajar dan demi 10 malam awal Dzulhijjah.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul menganjurkan kita jangan sampai kita melewatkan hari-hari ini seperti itu saja. Bahkan kata para ulama mengatakan 10 hari awal Dzulhijjah di siangnya itu lebih afdal dibandingkan 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kalau 10 malamnya, malam Ramadan itu mulia dibandingkan malam awal Dzulhijjah. Jadi kalau siangnya Dzulhijjah yang awal itu lebih mulia 10 awalnya, tapi kalau malamnya itu lebih mulia akhir Ramadannya. Maka tadi itu ayyuhal ikhwatul kiram, ketika kita memuliakan 10 malam terakhir Ramadan, maka kita juga memuliakan 10 hari di siang harinya dari awal Dzulhijjah. Dan itu harus kita perhatikan dengan amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Ayyuhal ikhwatul kiram, apa amal-amal yang bisa kita kerjakan? Ada banyak. Di antaranya kita berpuasa secara umum, secara utuh, kecuali hari 10. Karena itu adalah hari Id, kita nggak bisa berpuasa. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah terserah kita. Termasuk puasa. Tanggal 1-nya kita berpuasa, tanggal 2-nya kita berpuasa, tanggal 3-nya kita berpuasa, tidak ada masalah sama sekali. Pada puncaknya kita berpuasa di hari Arafah, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Dan hal ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, yang namanya berpuasa di hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya tukaffiru sanata allati qablaha, dia bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita kerjakan tahun lalu dan dosa-dosa yang kita kerjakan tahun depannya. 2 tahun dihapuskan dosa-dosa kita dengan puasa 1 hari. Maka pada puncaknya kita berpuasa adalah puasa hari Arafah. Kita kerjakan dan jangan sampai terlewat. Kemudian amal apa lagi ya ayyuhal ikhwatul kiram? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk ibadah kurban. Sebisanya yang kita dapatkan maka kita ibadah kurban. Bukan harus yang besar, enggak. Semampu kita. Yang penting dia sudah cukup umurnya, semampu kita kerjakan. Kalau seandainya kita bisa mengambil kurban dengan ibadah, dengan hewan kurban yang kecil tapi cukup umur, tidak ada masalah sama sekali. Seperti kita ambil dombanya semisal. Ambil domba yang betina yang tidak lagi bisa menghasilkan anak, yang sudah majer, yang sudah mandul, kita bisa, nggak ada masalah sama sekali. Itu murah-murah. Ambil dombanya. Yang penting kita berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sesembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sesembahan tersebut kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun yauman nahri", tidak ada satupun amalan yang dikerjakan oleh salah seorang manusia di hari penyembelihan, hari Idul Adha, yang lebih mulia dibandingkan min ihraqid dam, mengalirkan darah dari hewan kurban kita. Itu yang paling mulia. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa aswafiha wa adlafiha. Pada hari kiamat hewan kurban kita mencari kita. Lengkap semuanya, ada tanduknya, ada bulunya, ada rambutnya, lengkap semuanya, sampai kuku-kukunya Allah Subhanahu wa taala jadikan lengkap kembali mencari tuannya. Wallahi anak punya kambing, anak melihara kambing. Ada beberapa kambing anak yang jinaknya Masya Allah Tabarakar Rahman, anak senang dengan hewan tersebut. Dia tahu siapa tuannya, dia tahu siapa yang ngasih dia makan. Kita Masya Allah senang sekali. Pada hari kiamat nanti hewan kurban tadi akan datang untuk tuannya, lengkap semuanya, dia kenal siapa tuannya. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa innad dama la yaqa' minallahi bimakan. Sesungguhnya darah itu yang mengalir dari tubuhnya itu lebih duluan nyampe kepada ridho Allah Subhanahu wa taala qabla an yaqa' minal ard. Sebelum darahnya terjatuh ke atas tanah.
duluan darahnya itu sampai ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata beliau? Fatibu biha nafsa. Maka ikhlaskanlah ibadah kurban kalian. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, sebisa mungkin kita sebisa mungkin. Makanya terdapat ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita memiliki kemampuan tapi kita nggak mau menyembelih hewan kurban, itu dilarang untuk dekat atau bahkan masuk ke dalam masjid-masjidnya kaum muslimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan harta, falam yudahi, dia enggak mau menyembelih, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati tempat salat kami, apalagi masuk ke dalamnya. Kenapa ayyuhal ikhwatul kiram? Nanti akan muncul di akhir zaman orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika memiliki barang-barang yang mewah, dia bisa untuk membelinya. Dia menginginkan barang A, barang B, barang C, barang D, dia menginginkannya, Masya Allah, bisa dia wujudkan. Tapi ketika hewan kurban yang kita dapati 2 juta kita bisa dapat, bahkan di bawah itu kita bisa dapat. Hatta dombanya bisa kita dapat. Yang penting cukup umur. Ternyata kita tinggalkan begitu saja. Ayyuhal ikhwatul kiram, domba cuma 6 bulan itu sudah cukup umur. Bisa kita sembelih, bisa kita sembelih. Domba, bukan kambing, kambing setahun. Kalau domba 6 bulan udah bisa cukup umur. Kita bisa jadikan hewan akikah, kita bisa jadikan hewan kurban. Ternyata banyak kaum muslimin yang enggan untuk mencari itu. Dia langsung mengatakan, saya tidak memiliki harta, saya tidak memiliki uang untuk membeli itu. Padahal kalau dia cari, insya Allah Subhanahu wa taala dia akan dapatkan jalannya. Akan tapi yang menghalangi dia adalah penyakit syuh, penyakit bukhul, bakhil dalam hati dia. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah lindungi diri dia dari sikap bakhil, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang beruntung. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ana punya sahib dulu bercerita ketika kami masih di Solo. Ana dapat hewan kurban 700.000, 6 bulan domba, cukup umur 6 bulan, itu yang dia mampu. 700.000. Ana nggak tahu kalau di sini berapa. Tapi ala kulli hal biasanya domba lebih murah dibandingkan kambingnya. Dan itu nggak perlu kita malu ayyuhal ikhwatul kiram. Yang penting kita berikan kesesembahan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat betapa besarnya hewan kurban kita, bukan. Yang Allah lihat adalah usaha kita. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang dia itu berusaha di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, akan kami mudahkan jalannya. Yang penting usahanya. Itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang di luar sana yang mungkin dia masuk kategori fuqara wal masakin, yang harusnya dia tidak boleh untuk menyembelih karena dia nggak mampu, tapi dia berusaha, dia tabung dari awal, akhirnya dia bisa membeli hewan kurban. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, nasihat ana, kalau seandainya kita ada kemampuan, kita laksanakan, karena kita saat ini di ambang bulan Dzulhijjah, karena di malam hari nanti para pemerintah kita bersama para asatidzah kita, para ulama kita melakukan sidang isbat di malam ini insyaallah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, kemudian amal ibadah yang lain yang bisa kita kerjakan adalah tahlil, takbir dan tahmid. Kita mengucapkan zikir-zikir yang lain, terutama adalah ucapkan la ilaha illallah dan Allahu akbar dan juga alhamdulillah. Ini sebagaimana anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal bulan Dzulhijjah, fa'akthiru fiha tahlil,
Perbanyaklah di hari-hari awal bulan Dzulhijjah tahlil. Gemakan la ilaha illallah. Gemakanlah at-takbir Allahu akbar. Gemakanlah kita juga tahmid walhamdulillah. Kita bisa gemakan takbir secara umum. Bukan takbir muqayyad, takbir mutlak dari awal bulan Dzulhijjah. Kita bisa ucapkan itu takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai terakhir kita takbir kita ucapkan. Dan itu diperbolehkan dalam agama Islam. Yang namanya takbir mutlak, secara mutlak kita bisa gemakan. Bahkan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertakbir fi aswaq, dalam pasar-pasar mereka, wa fil masajid, dalam masjid-masjid mereka. Mereka gemakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka gemakan tahlil, mereka gemakan tahmid, hamdalah yang mereka ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli, secara umum kita bisa kerjakan dengan ibadah-ibadah secara umum, tapi yang sudah ana sebutkan dalam khutbah tadi, khutbah pertama dan juga khutbah kedua berupa tahlil, tahmid dan juga takbir, itu kita khususkan juga, kita lebihkan dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hari Jumat ini adalah hari kita berterima kasih untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari kita untuk bersalawat untuk beliau, karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya telah bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berikanlah salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.